Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Siti Salasiah, peserta Latsar CPNS 2021 Angkatan 28 Kelompok 2 BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi agenda 2, akuntabilitas. Apa itu akuntabilitas? Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Adapun nilai-nilai publik itu sendiri, yaitu yang pertama, mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Kedua, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Ketiga, memperlakukan secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Keempat, menunjukkan sikap perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Adapun aspek-aspek akuntabilitas yaitu 1. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan. 2. Berorientasi pada hasil. 3. Membutuhkan laporan. 4. Membutuhkan konsekuensi. 5. Memperbaiki kinerja. Selanjutnya, fungsi akuntabilitas. Pertama, peran demokratis, yaitu untuk menyediakan kontrol demokratis. Kedua, peran konstitusional, yaitu untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Ketiga, peran belajar, yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Berikut ini tingkatan akuntabilitas. Dimulai yang paling bawah, akuntabilitas personal, yaitu nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Kemudian akuntabilitas individu yang mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Selanjutnya akuntabilitas kelompok, yaitu kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Lalu akuntabilitas organisasi, yaitu hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai. Dan terakhir akuntabilitas stakeholder, yaitu tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Selanjutnya, nilai-nilai dasar akuntabilitas yaitu netral, adil, jujur, tanggung jawab, partisipatif, konsisten, mendahulukan kepentingan publik, kejelasan target, dan transparan. Mekanisme akuntabilitas. Ada 3 alat akuntabilitas, yaitu yang pertama, perencanaan strategis. Baik itu berupa rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, rencana kerja pemerintah, rencana strategis, ataupun sasaran kerja pegawai. Yang kedua, kontrak kinerja. Kontrak kinerja adalah kontrak kerja yang dibuat setiap tahun yang merupakan kesepakatan antara pegawai dan atasan langsungnya. Yang ketiga, laporan kinerja, yaitu berupa laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan atau yang biasa disebut LAKIP, yang berisi perencanaan dan perjanjian kinerja pada tahun tertentu, pengukuran dan analisis capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan. Seperti apa PNS yang akuntabel? PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Adapun personal behavior yang diharapkan dari PNS, yang pertama, PNS bertindak sesuai dengan persyaratan legislatif, kebijakan lembaga, dan kode etik yang berlaku untuk perilaku mereka. Kedua, PNS tidak mengganggu, menindas, atau mendiskriminasi terhadap rekan atau anggota masyarakat. Ketiga, kebiasaan kerja PNS, perilaku dan tempat kerja pribadi dan profesional, hubungan berkontribusi harmonis, lingkungan kerja yang nyaman dan produktif. Keempat, PNS memperlakukan anggota masyarakat dan kolega dengan hormat, penuh kesopanan, kejujuran dan keadilan, dan memperhatikan keadilan secara tepat untuk kepentingan mereka, hak-hak, keamanan, dan kesejahteraan. Kelima, PNS membuat keputusan adil, tidak memihak, dan segera, memberikan pertimbangan untuk semua informasi yang tersedia, undang-undang dan kebijakan dan prosedur institusi tersebut. Keenam, PNS melayani stakeholder, yaitu lingkup pemerintah, swasta, atau masyarakat, setiap hari dengan tepat waktu, memberikan masukan informasi dan kebijakan. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.